Geda gedi geda oh. Halo semua, jadi saya akan melanjutkan review pada bab 3 tentang geohistory dalam perkembangannya. Simak terus videonya ya. Geografi itu kan kajian pembahasannya luas. Jadi perlu dibagi menjadi 3 bagian, 3 pembahasan. Jadi ada geografi regional, ada geografi fisik, ada geografi manusia. Nah, geografi regional itu adalah geografi yang mempelajari tentang kewilayahan yang membahas tentang luas dan sempitnya suatu wilayah geografis. Yang kedua adalah geografi fisik. Geografi fisik ini adalah geografi yang mempelajari tentang unsur-unsur alam asli. Nah, geografi fisik sendiri itu dibagi menjadi beberapa cabang. Salah satunya ada geomorfologi, itu membahas tentang bentuk permukaan bumi. Nah, terus ada iklimologi, itu membahas tentang iklim. Ada geografi tanah, membahas tentang tanah. Ada geofisika, membahas tentang sifat-sifat fisik bumi. Ada hidrologi, membahas tentang air tanah. Ada juga oceanografi, membahas tentang lautan. Ada juga ekologi, membahas tentang adaptasi manusia dengan lingkungan. Ada zoologi, mempelajari tentang hewan. Habis itu ada biogeografi, mempelajari tentang kehidupan di bumi. Namanya biografi itu. Nah, ada geografi sumber daya, mempelajari tentang mineral, tentang barang tambang yang terdapat di bumi, kandungan isi bumi lah intinya. Dan masih banyak lagi. Terus ada yang ketiga, tadi geografi manusia, jadi kan geografi regional, geografi fisik. Nah, yang ketiga ini ada namanya geografi manusia. Nah, geografi manusia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh antara alam dengan manusia. Nah, geografi manusia sendiri itu ada terbagi menjadi beberapa cabang ilmu. Salah satunya ada antropologi, mempelajari tentang kebudayaan manusia. Demografi, mempelajari tentang susunan jumlah perkembangan penduduk. Ada geografi sosial, mempelajari tentang hubungan alam dengan manusia. Lalu ada geografi desa dan kota, membahas tentang desa dan kota. Lalu ada geografi ekonomi, yaitu membahas tentang keadaan ekonomi di suatu tempat. Ada geografi politik, mempelajari tentang politik di suatu wilayah. Jadi geografi politik itu membahas tentang politik di suatu wilayah geografis. Lalu ada geografi militer, yaitu membahas tentang militer. Dan kondisi geografi membahas tentang militer ditinjau dari kondisi geografi. Jadi militer tuh disesuaikan gitu dengan keadaan geografi, keadaan suatu wilayah gitu. Nah, militer disesuaikan dengan keadaan suatu wilayah. Lalu ada sosiologi yang membahas tentang kemasyarakatan. Ada arkeologi, membahas purbakala, tentang kepurbakalaan. Nah, ada yang namanya geografi sejarah. Geografi sejarah mempelajari tentang sejarah di suatu wilayah geografis. Nah, jadi kita dapat tahu bahwa geografi sejarah itu termasuk ke dalam cabang dari geografi manusia. Nah, tadi terbagi menjadi 3 kan, geografi. Ada geografi regional, ada geografi fisik, ada geografi manusia. Nah, geografi manusia inilah ada yang namanya geografi sejarah. Nah, geografi sejarah itu membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang sejarah di suatu wilayah. Nah, geografi artinya ada kaitan antara lingkungan alam ini dengan sejarah. Untuk mengetahui suatu sejarah di suatu tempat, kita perlu mempelajari tentang wilayah geografisnya, memahami tentang tempat itu. Nah, selanjutnya geografi sejarah itu kan banyak tuh dibahas di dunia. Ada banyak tokoh-tokoh, tapi di Indonesia sendiri geografi sejarah itu lumayan berkembang. Misalnya ada yang namanya sejarawan yang bernama R. Muhammad Ali. Itu dia mengaitkan antara gejala-gejala geografi seperti ledakan gunung api,
pelumpuran pelabuhan, pergeseran pantai, lokasi strategis pada aliran sungai dengan latar belakang peristiwa sejarah. Jadi di Indonesia nih ada yang namanya kan tadi R. Muhammad Ali itu mau menggunakan geografi sejarah sebagai alat bantu untuk mempelajari sejarah. Jadi untuk mengetahui fakta sejarah, ia juga mempelajari tentang keadaan geografi di suatu wilayah. Lalu ada yang namanya Subantarjo. Subantarjo ini dia juga mengembangkan geografi sejarah atau yang biasa disebut dengan geohistory. Dia bikin buku, ada banyak bukunya. Lalu ada siapa lagi ya? Ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin juga membahas juga menggunakan ilmu geografi sejarah sebagai alat membantu untuk memahami sejarah. Dia menggunakan faham Toynbee dan Ratzel tentang peranan alam terhadap manusia. Jadi Muhammad Yamin itu dia sedang meneliti tentang peradaban Majapahit di wilayah delta Sungai Brantas misalnya. Nah, saat dia meneliti itu, dia menggunakan paham Toynbee dan Ratzel yang berpendapat bahwa suatu peradaban itu bisa ada karena adanya tanggapan kayak hubungan antara manusia terhadap alam. Jadi ada kayak hubungan gitulah hubungan antara manusia dan alam ini mempengaruhi suatu sejarah. Selanjutnya ada tokoh namanya Sukmono. Sukmono ini banyak juga bikin buku tentang sejarah candi. Itu dia bahas tentang candi, juga menggunakan geografis sebagai alat bantunya untuk memahami sejarah. Lalu ada Del Joni, itu dia menggunakan geografi sejarah untuk membahas untuk meneliti tentang suatu fakta sejarah. Misalnya dia meneliti tentang ibu kota kerajaan Sriwijaya. Dia melihat kepada geomorfologi. Tadi geomorfologi salah satu alat bantu sejarah yang menggunakan geomorfologi untuk mengetahui di mana sih lokasi ibu kota kerajaan Sriwijaya nih. Dia melihat misalnya dekat dengan pesisir dekat dengan ini gitu, misalnya dengan apa gitu. Dia menggunakan geomorfologi sebagai alat bantu ilmu sejarah. Nah, Del Joni itu banyak bikin buku-buku, itu dijadikan sebagai panduan, banyak dipakai oleh guru-guru, dosen sebagai panduan dalam mengajar. Nah, sekian dari review saya pada bab 3 ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.